Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menyampaikan mengenai materi yang berjudul Peran Dewan Syariah Nasional dalam pengembangan dan pengaplikasian ekonomi Islam di Indonesia. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Fatwa Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Muzalifah SPDI MSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syarifah dengan NIM 2014110130 dari Prodi Perbankan Syariah jurusan Ekonomi Islam semester 4 kelas A. Baik, untuk pokok pembahasan yang akan dibahas dalam video ini, pertama, definisi Fatwa Dewan Syariah Nasional, kedua, tugas dan wewenang Fatwa Dewan Syariah Nasional, ketiga, kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan yang keempat, peran Dewan Syariah Nasional dalam pengembangan dan pengaplikasian ekonomi Islam di Indonesia. 1. Definisi Fatwa Dewan Syariah Nasional. DSN MUI ialah forum yang dibentuk oleh MUI menjadi forum yang mempunyai wewenang pada bidang keagamaan yang berhubungan terhadap kepentingan umat Islam Indonesia yang secara struktural berada di bawah MUI. Pada dasarnya, pembentukan DSN MUI dimaksudkan sebagai usaha buat efisiensi serta koordinasi para ulama dalam menanggapi berita atau informasi yang berhubungan dengan persoalan ekonomi dan keuangan. Fatwa DSN MUI merupakan seperangkat aturan dalam kehidupan masyarakat yang tidak mengikat dan tanpa paksaan hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa buat mematuhi peraturan fatwa tersebut. Kedua, tugas dan wewenang Fatwa Dewan Syariah Nasional. Tugas Dewan Syariah Nasional 1. Menumbuh kembangkan implementasi nilai-nilai syariah pada aktivitas perekonomian pada umumnya dan khususnya keuangan. Kedua, menghasilkan fatwa atas macam-macam kegiatan keuangan. Ketiga, menghasilkan fatwa atas produk dan jasa keuangan. Dan keempat, mengawasi pelaksanaan fatwa yang sudah dikeluarkan. Wewenang Dewan Syariah Nasional 1. Menghasilkan fatwa yang mengikat DPS di tiap-tiap lembaga keuangan syariah dan menjadi landasan tindakan hukum terkait. Kedua, melahirkan fatwa yang menjadi dasar untuk ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkuasa seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Ketiga, memberikan rekomendasi dan atau menarik rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS dalam suatu lembaga keuangan syariah atau LKS. Keempat, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. Kelima, memberikan teguran kepada LKS untuk menghentikan penyelewengan dari fatwa yang telah diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dan yang terakhir, memberikan saran kepada lembaga yang berwenang untuk mengambil tindakan semisal peringatan tidak dipedulikan. Ketiga, kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Bila merujuk jenis serta hierarki sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka posisi fatwa DSN MUI bukanlah suatu jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara umum. Tetapi dalam praktik, doktrin atau pendapat ahli aturan banyak mempengaruhi penerapan administrasi negara. Begitu juga dalam proses pengadilan. Pengadilan agama memakai fatwa menjadi landasan aturan, yakni fatwa yang disetujui oleh Mahkamah Agung beserta pengadilan agama. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap fatwa tidak akan menerima sanksi hukum, hanya sebatas mendapat hukuman sosial. Adapun kedudukan fatwa wajib harus ditaati serta bernilai sanksi hukum bagi yang tak melaksanakannya. Artinya, di saat kedudukan fatwa tersebut diadopsi serta dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang mengesahkan kedudukan fatwa, antara lain Undang-Undang Perbankan Syariah, wakaf, zakat, peradilan agama, surat berharga syariah negara, produk halal, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Keempat, peran Dewan Syariah Nasional dalam pengembangan dan pengaplikasian ekonomi Islam di Indonesia.
DSN berperan secara proaktif ketika merespon perkembangan rakyat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah ada yang berbentuk lembaga bank dan lembaga non-bank. Pada tahun 2003, MUI merilis fatwa terkait keharaman bunga bank karena dianggap serupa dengan riba, dan hasilnya terus-menerus berdampak sesudah dilahirkannya fatwa tersebut. Ada pula fatwa DSN MUI lainnya sebagai produk pemikiran hukum Islam yang masuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang ekonomi syariah. Hasil dari dikeluarkannya fatwa-fatwa DSN MUI ini sudah menciptakan peluang besar bagi para pelaku ekonomi Islam Indonesia agar dapat menumbuhkan usaha mereka ikut serta dalam pengembangan kesejahteraan dan keseimbangan ekonomi rakyat Indonesia, serta memberikan ketentraman batin atas rambu-rambu syariah yang sudah dicantumkan dengan jelas. Adapun contoh penerapan fatwa pada kompilasi hukum ekonomi syariah. Pertama, fatwa murabahah pada fatwa DSN MUI nomor 04 DSN MUI 4 2000, dan fatwa jual beli salam yaitu pada fatwa DSN MUI nomor 05 DSN MUI 4 2000, dan fatwa Bai al-Istisna pada fatwa DSN MUI nomor 6 DSN MUI 2000. Fatwa pembiayaan mudharabah pada fatwa DSN MUI nomor 7 DSN MUI 4 2000. Fatwa pembiayaan musyarakah pada fatwa DSN MUI nomor 8 DSN MUI 4 2000. Fatwa pembiayaan ijarah pada fatwa DSN MUI nomor 9 DSN MUI 4 2000. Fatwa wakalah pada fatwa DSN MUI nomor 10 DSN MUI 4 2000. Fatwa kapalah pada fatwa DSN MUI nomor 11 DSN MUI 4 2000, dan fatwa hawalah pada fatwa DSN MUI nomor 12 DSN MUI 4 2000. Sekian pemaparan materi dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.